Sebenarnya sembuhkan. Sembuhkan. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Konten itu mah Nah, hatur nuhun ya. Bismillah. Abda'u bismillahi musta'ina. Radin bihi mudabbiron mu'ina. Walhamdulillah kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wasta'inuhu ala nirir ridha wastamiddu lutfahu fi ma qada wa ba'du inni bil yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma'luhus siwa'ur rahman manjala an aibin wa an nuqsan wa an khaira khalqihi muhammadan manja'ana bil bayyinati wal huda wa dinil haq shala alaihi rabbuna wa majada amma ba'd. Ayahanda ibunda kumaha kabarna secara rehat sadayana. Nah, ini bisa bahasa Sunda ya semuanya ya. Tiasa cik mana nu sanes turunan orang Sunda cobi aya. Bapak dari mana Bapak? Jakarta. Yogyakarta. Islamic. Terus lah eta bahasana tos Sunda. Pami ibu di mana? Purworejo. Tapi bahasa Sunda udah lancar. Bisa alhamdulillah. Perkenalan dulu ya Bunda ya. Nama saya Abdul Latif Firmansyah. Boleh dipanggil Akang Mangga, Akang Abdul Latif, ya, Akang Latif. Boleh dipanggil Ustadz Mangga, ya. Tesawiosok nu nyaman ya. Abi asli Tigarut. Ah, tadi Tigarut lumayan tabu sepuluhan. Sok di dia aya nu langkung tebih Tigarut atau aya orang Garut. Orang Garut, Bapak di mana? Singajaya. Oh, di Singajaya. Angkat tadi di Singajaya. Oh, terus di alhamdulillah. Canap. Tacan Lami tahun 80. Alhamdulillah bapaknya. Anu di luar Bandung, cobi saha. Ah, Bapak di mana? Di Banjar. Banjar iya. Oh, baca Patoman. Sabrang Lami di itu. Mohon. Tadi angkat di itu. Kamari, oh Masya Allah, iya paling seueur pahala nah daripada Abi. Abi tapi 10 mah ti kamari. Masya Allah. Ayahanda ibunda ya pami misalnya dina pendidikan Abi lulusan Timur Tengah jurusan ilmu hadis di Sudan. Aya nu uninga Sudan teu. Nah, kalau ke bahasa Indonesia nya bahasa Indonesia. Kalau ayahanda ibunda nggak tahu Sudan, mungkin bisa dilihat dari lulusannya. Tahu Ustadz Abdul Somad? Ah, Ustadz Abdul Somad teh S3-nya di Sudan, jurusan ilmu hadis. Dan alhamdulillah saya lama satu kampus, satu jurusan dengan Ustadz Somad. Kurang lebih waktu lagi kuliah di sana ada sedikit banyaknya ilmu yang bisa saya tanyakan langsung ke beliau.
dan Ustadz Somad ya kita tahu ya bahwasannya banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau luar biasa. Kalau dari membimbing ayahanda ibunda, alhamdulillah saya sudah membimbing haji juga. Kalau umroh mah sudah lupa berapa kali ayahanda ibunda ya. Kalau haji terakhir kali saya bimbing haji itu KBIH Bandung 117 jamaah haji 2024 itu terakhir ya. Karena kemarin 2025 ingin bimbing ternyata ada kebijakan bahwasannya tidak boleh setiap tahun pembimbingnya itu-itu aja. Jadi harus diganti, di rolling. Nah, makanya terakhir saya bimbing itu di 2024. Jadi ayahanda ibunda sedikit banyaknya dalam perjalanan ini ayahanda ibunda teh regreg bahasa Sundanya mah ya karena tahu ya bahwasannya saya memang bisa dibilang kesehariannya bimbing haji dan umroh. Jadi kalau ayahanda ibunda ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan, langsung ditanyakan saja. Ya, ayahanda ibunda yang soleh soleha, ini namanya pemantapan perjalanan umroh. Kenapa harus dimantapkan? Karena perjalanan ini perjalanan yang tidak setiap orang bisa merasakan. Kok bilang gitu Ustadz? Yang paling gampangnya coba lihat tetangga kita, coba lihat keluarga kita. Banyak sekali yang Allah wafatkan terlebih dahulu daripada duduk seperti ayahanda ibunda di sini. Daripada ayahanda ibunda yang bentar lagi akan ke Madinah tinggal menghitung hari, tapi banyak yang Allah wafatkan lebih dahulu sebelum sehebat ayahanda ibunda. Ayahanda ibunda ini setiap kali saya akan menemani para tamu-tamu Allah seperti ayahanda ibunda itu ada suatu hal yang berbeda di hati. Memang kita sudah duduk di sini bareng ya, tapi bayangan saya, hati saya itu sudah berada di Madinah. Bahkan mimpi saya itu sering kali menghayal dan memimpikan sedang di Madinah. Hati kita itu sudah tersangkut lebih dulu di Madinah daripada raga kita. Ayahanda ibunda yang soleh-solehah, sebelum saya lanjutkan ke pemateri, materi ini mah materi yang bisa dibaca sebenarnya. Ya. Tetapi kenapa kita dikumpulkan? Karena saya di sini ingin menanyakan kepada ayahanda ibunda yang ada di sini, kenapa Allah panggil ayahanda ibunda datang ke Madinah, datang ke Mekah? Karena nggak mungkin ada seseorang yang datang ke rumahnya Allah tanpa ada maksud. Contoh, ayahanda ibunda mau mengundang rekan kerabat ke rumah ayahanda ibunda. Diundang. Apakah diundang ini tanpa ada maksud? Nggak mungkin. Pasti ada maksud. Begitupun Allah. Dikumpulkannya kita di sini, salah satunya saya ingin tanya kepada ayahanda ibunda, pernah nggak menanyakan diri, menanyakan hati, ya Allah, kenapa saya yang engkau panggil? Kenapa saya yang
engkau pilih yang akan ke Madinah, yang akan ke Mekah. Kalau dilihat dari harta, banyak orang-orang kaya yang belum tersentuh hatinya dan belum engkau panggil. Bahkan mungkin di sini, di antara ayahanda ibunda ada yang Allah berikan gratis, dibayarkan oleh keluarganya. Karena kalau dari harta ada yang lebih layak, ya Allah engkau panggil. Kalau dilihat dari umur dan kemampuan anak-anak muda, ya Allah, yang lebih mampu melaksanakan umroh karena mereka itu jiwanya kuat, fisiknya kuat. Tetapi kenapa Allah panggil ayahanda ibunda? Kalau dilihat dari kesolehan, dilihat dari solehahnya, ya Allah, ustadz-ustadz kami di kampung banyak yang belum umroh. Bahkan mereka itu ibadahnya lebih taat daripada kita. Ayahanda ibunda, makanya dikumpulkannya di sini sebelum kita datang ke Madinah, ke Mekah, kita harus tanya, apa sih maksud Allah? Undang kita semua ke rumahnya Allah di Madinah dan Mekah. Saya belajar ilmu hadis dan mendalami kenapa Allah datangkan ayahanda ibunda ke Madinah, ke Mekah. Yang pertama, mungkin ada doa tetangga kita yang pernah kita bantu berasnya, pernah kita bantu uangnya, pernah kita bahagiakan anak tetangganya dengan memberikan baju, memberikan uang jajan sekolah, memberikan yang membuat tetangga kita itu bahagia. Sehingga tetangga kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah doa Bapak Fulan dan Ayah Fulan. Kabulkanlah doa ayahanda ibunda. Itu yang Allah ijabah. Ayahanda ibunda kenapa bentar lagi ke Madinah, ke Mekah? Karena ada doa tetangga yang pernah kita bantu, yang sembunyi-sembunyi tetangga kita mendoakan kita tanpa kita ketahui. Dan yang kedua mungkin ayahanda ibunda, terutama mungkin di sini yang punya pekerja, ya, pernah dilebihkan uangnya, pernah diikhlaskan ketika ada masalah di pekerjaannya, pernah dibahagiakan hati pekerja kita, sehingga pekerja kita menangis kepada Allah. Ya Allah, bos kami, ya Allah, lancarkanlah dari segala yang diinginkannya, sehingga ayahanda ibunda ketika ingin umrah, doa itu yang Allah ijabah, bukan doa kita. Bukan karena kita hebat, bukan. Tapi ada doa-doa di sekeliling kita yang Allah ijabah karena kebaikan yang pernah kita kasih ke mereka. Ayahanda ibunda, dan ini yang paling dekat di antara semuanya. Kenapa Allah panggil ayahanda ibunda ke rumahnya Allah? Sebentar lagi di Madinah, sebentar lagi di Mekah akan ke sana. Ayahanda ibunda, Allah tahu dosa kita sudah terlalu banyak. Allahu Akbar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita itu akan mati. Ayahanda ibunda akan mati. Sehebat apapun kita, sedihormati apapun kita di mata masyarakat, kita pulang hanya membawa kain kafan dan bertanggung jawab. Allah tahu dosa kita itu sudah terlalu banyak, ayahanda ibunda. Apalagi yang Allah berangkatkan lebih dari sekali umrohnya, Allah itu tahu.
tahu dosa kita itu lebih banyak dari itu. Ayahanda, ibunda, mungkin di antara kita ini ada dosa yang kita sembunyikan. Kita sembunyikan dari istri, kita sembunyikan dari anak-anak, kita sembunyikan dari orang tua kita. Kita sembunyikan dosa ini dari keluarga kita karena kita tahu kalau dosa ini keluarga kita mengetahuinya kita malu. Tapi dosa ini Allah tahu, ayahanda ibunda Allah tahu. Segimanapun kita hebat menyembunyikan dosa kita, Allah tahu. Makanya sebentar lagi Allah akan panggil kita ke Madinah. Allah akan panggil kita ke Mekah. Agar air mata ini menetes di tempat terbaik. Bertaubat kepada Allah. Di samping kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sehebat apapun kita, sedihormatinya apapun kita, kita hanya ingin ketika nanti di akhirat ada yang menolong kita. Yaitu pertaubatan kita nanti di Madinah. Pertaubatan kita nanti di Mekah. Ayahanda, ibunda yang soleh-solehah, bayangkan ketika kita menangis di tanah Madinah. Ketika yaumul hisab, kita sudah wafat, dibukakan semua. Dosa-dosa kita itu dilihatkan. Karena terlalu banyak Allah memalingkan wajahnya kepada kita. Sedangkan kita tahu itu abadi. Makanya Allah panggil kita ke Madinah, panggil kita ke Mekah untuk kita bisa bertaubat sehebat-hebat taubat di sana. Kalau Allah sudah bimbing kita ke Madinah, Allah sudah bimbing kita ke Mekah, tempat indah mana lagi kita bertaubat? Allah harus bimbing kita kemana lagi? Ketika ke Madinah, ke Mekah saja kita tidak bisa taubat. Makanya ayahanda, ibunda yang soleh-solehah, insya Allah kita siapkan taubat kita yang sehebat-hebatnya. Sambil bayangkan dosa-dosa kita yang dulu, mungkin dosa lagi remaja. Bunda mungkin dulu pernah tidak berkerudung. Dosa-dosa remaja. Ayahanda mungkin dulu dosa-dosa remaja. Ya, diingat-ingat. Karena itu dosa berat. Sebiji jarroh. Jarroh itu biji yang kecil. Itu Allah perlihatkan. Apalagi yang nyata di dosa-dosa yang lama. Jadi ayahanda, ibunda yang soleh-soleh, insya Allah Allah sudah bimbing kita sebentar lagi ke Madinah, ke Mekah untuk kita bertaubat sehebat-hebat taubat. Selain dosa, ayahanda, ibunda, kenapa Allah panggil kita ke Madinah? Kenapa Allah panggil kita ke Mekah? Ini ada yang paling dekat, ayahanda, ibunda. Kenapa kita hebat sekarang? Punya rumah tangga, punya tempat yang nyaman, punya usaha yang alhamdulillah bisa mengumrohkan kita. Ayahanda, ibunda, ini paling dekat. Kenapa Allah panggil kita ke Madinah, ke Mekah? Karena ada doa ibu kita. Ibu kita di sepertiga malam ketika kita tidur, bangun ibu kita menggelarkan sajadah sambil sujud kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anak hamba anak yang soleh-solehah ya Allah. Jadikanlah anak hamba anak yang bisa sukses dunia akhiratnya ya Allah. Sehingga doa itu yang Allah ijabah ya anda ibunda. Mengapa Allah panggil kita ke Madinah dan ke Mekah untuk mendoakan ibu kita di tempat terbaik. Mama, bunda, ibu, bentar lagi anakmu akan datang ke Madinah. Di tempat terbaik di Madinah nanti di samping Rasulullah. Anakmu ini akan sujud sambil membayangkan senyum ibu. Sambil membayangkan kasih sayang ibu. Sambil membayangkan dulu bagaimana bahagianya ibu ketika bersama kami.
Di tempat terbaik kami akan mendoakan ibu, ayah dan ibunda ketika di Madinah nanti. Jangan lupakan orang tua kita. Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Dosa disengaja itu seperti dosa-dosa besar. Dosa yang tidak disengaja itu dosa ketika sehari saja kita tidak mendoakan ibu kita, kita tidak mendoakan orang tua kita, sedangkan mereka menunggu doa kita sebagai anaknya. Apalagi orang tua kita yang sudah wafat, ayahanda ibunda, jangan sampai kerinduan kita ini tidak terobati nanti. Jangan sampai ketika kita di Madinah, di Mekah tidak terucap Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Indah, ya anda ibunda, indah banget. Sebentar lagi kita akan ke Madinah. Dalam sujud kita bisa mendoakan istri, anak, suami, ya, Masya Allah. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Nikmat ya, ayahanda ibunda. Jadi insya Allah ayahanda ibunda yang soleh-soleha, di sini ada yang sebagai petani, ada sebagai ibu rumah tangga, ada sebagai pembisnis, ada sebagai pekerja negara, ya, dan sebagainya. Capek rasanya ayahanda ibunda selalu memakaikan pakaian dunia itu, kadang lelah kita itu ya, nggak sampai-sampai. Makanya ayahanda ibunda yang soleh-soleha, kita lepaskan dulu pakaian dunia kita. Yang berat ini, yang lelah ini kita lepaskan semua. Yang ada sebagai pembisnis, abdi negara, ibu rumah tangga, petani, pedagang, kita lepaskan dulu pakaian-pakaian dunianya. Kita akan menggunakan pakaian yang sama, semua menjadi tamu-tamunya Allah. Ayahanda ibunda kita pakai menjadi pakaian tamunya Allah. Kita lepaskan dulu pakaian dunianya agar tenang. Kita di Madinah tidak lama 3 hari, di Mekah tidak lama 4 hari, program kita hanya 9 hari. Masa ayahanda ibunda di waktu yang sedekat itu, di waktu yang secepat itu kita tidak memaksimalkan waktu. Ayahanda ibunda yang soleh-solehah di Madinah itu pahalanya banyak. 1000 kali lipat. Di Mekah juga pahalanya luar biasa banyak, 100.000. Tapi ingat, di balik pahala yang banyak sebanding dengan ujiannya. Karena setan-setan itu tidak akan ridho. Dan setan-setan yang ada di Madinah, di Mekah itu raja-rajanya. Beda dengan di Indonesia. Ayahanda ibunda diibaratkan seperti ini. Ketika kita berangkat umroh, pahala kita 100 misalnya. Nanti di Madinah, di Mekah, kita ngomong kasar dikurangi 90 pahala kita. Kemudian kita banyak ngeluh, marah dan sebagainya, dikurangi lagi pahala kita jadi 70. Terus saja sampai 0. Di titik 0 ini setan bahagia luar biasa. Bukan karena umrohnya, silakan umroh sebanyak-banyaknya kata setan. Yang penting pulang tak membawa pahala apapun. Makanya ayahanda ibunda insya Allah di balik pahala yang banyak ada ujiannya, tetapi ayahanda ibunda yang soleh-soleha bisa melewati semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Ada tips dari saya karena kemungkinan ini saya juga udah dari 2017, sekarang 2025, udah lama banget ya bimbing umroh dan haji. Ini selalu saja setan itu banyak sekali akalnya. Setiap keberangkatan beda-beda ujiannya. Jadi mohon maaf ya, diibaratkan gini, capeknya ayahanda ibunda itu hanya capek satu orang. Tetapi petugas sekarang 40 keberangkatan, berarti capeknya petugas itu bisa sama saja dikalikan dengan 40. Jadi ayahanda ibunda ya mohon maaf ya ketika nanti misalnya di perjalanan dan sebagainya ada ujian-ujian yang memang ya itulah kenikmatan ibadah sebenarnya ya. Ayahanda ibunda saya kasih tips
karena kemungkinan akan beda-beda ujian di antara kita. Silahkan diangkat tangannya, coba diangkat tangannya semuanya. Ketika Allah uji kita di perjalanan di Madinah, di Mekah, tipsnya seperti ini. Diangkat tangannya, ditempelkan di dada. Semuanya tempelkan di dada. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Insya Allah ayahanda ibunda akan tenang, akan nyaman. Tidak perlu kita mulai dengan marah-marah, ya, tidak perlu mulai dengan kesal, ya, karena di antara kita marah itu gampang. Bahkan saya juga bisa marah, ayahanda ibunda, karena saya manusia biasa, ya. Marah itu gampang, bahkan saya juga bisa. Tetapi saya itu selalu belajar bahwasanya kalau ingin sama Allah harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Janji Allah ketika ingin bersama Allah harus sabar. Makanya yang susah itu sabar, bukan marah, bukan kesal. Ayahanda ibunda yang soleh soleha, kemarin sudah manasik, sudah manasik, gimana kesan manasik, pusing atau enggak? Lumayan. Gimana nanti ya Allah umrohnya gimana ya, manasik kemarin banyak, bukunya tebal-tebal, senang gimana nanti umrohnya ya. Ayahanda ibunda, ini saya tegaskan untuk menenangkan ayahanda ibunda, bahwasannya umroh itu mudah, bahkan lebih mudah daripada sholat. Sekali lagi, umroh lebih mudah daripada sholat. Kok bisa Ustadz umroh lebih mudah daripada sholat? Coba saya tanya, sholat mudah nggak ayah bunda? Mudah ya, tiap hari sholat ya. Umroh lebih mudah. Sholat itu ayahanda ibunda satu, wajib menggunakan bahasa Arab. Nggak bisa ketika takbir Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar. Nggak boleh. Ketika Al-Fatihah nggak hafal, Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Harus wajib hafal Al-Fatihah. Tetapi umroh itu mudah. Tidak mesti berbahasa Arab. Tidak mesti hafal doa-doa. Contoh, mungkin di sini ada yang pernah umroh, ada yang pernah haji. Saya akan bacakan, atau bentar lagi nih ayahanda ibunda nih mau umroh, tinggal beberapa hari lagi. Coba saya bacakan doa sa'i saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min syairillah, abda'u bima bada Allahu bih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Ada yang hafal? Gimana umrohnya atuh nggak ada yang ngacung. Ya, yang artinya ayahanda ibunda bahwasanya umroh itu mudah, tidak mesti hafal doa-doa. Nanti ada pembimbing. Pembimbing biasanya akan baca doa. Contoh, subhanallah. Kalau kedengaran ikutin subhanallah. Walhamdulillah, kedengaran ikutin walhamdulillah. Kalau kedengaran diaminkan saja, karena kita satu grup, satu rombongan, sama doanya. Amin, amin, amin. Kalau ayahanda ibunda misalnya punya doa pribadi, tidak mengaminkan, diganti doa pribadi, boleh banget. Ya, yang penting mah nih menurut ulama, ya, yang penting mah ayahanda ibunda mengikuti rukun-rukun umroh.
Saya jelaskan rukunnya. Yang pertama niat. Nanti niat umrohnya akan dibimbing. Yang kedua toab. Toabnya mesti tujuh. Jadi setiap orang toabnya harus tujuh. Jangan sampai ayahanda ibunda yang suami istri umroh bareng itu toabnya setengah ewang. Jangan ya. Tetap harus tujuh. Jangan sampai yang satu keluarga besar estafet hiji ewang ulah ya. Tetap harus tujuh. Sa'inya juga tujuh. Kemudian potong rambut. Menurut ulama, walaupun diem itu sah umrohnya. Walaupun eman-eman bahasa Jawanya mah ya, ayah, bunda, sayang ya, karena itu tempat mustajab doa. Yang artinya umroh itu ibadah fisik. Jadi tujuh harus selesai tujuh. Sa'i tujuh harus selesai tujuh. Toab tujuh harus selesai tujuh. Karena umroh mah ibadah fisik. Makanya harus dijaga fisiknya. Yang batal umroh itu bukan yang gak hafal doa-doa. Tetapi yang gak selesai di ibadah fisiknya. Yang harusnya tujuh jadi 6 misalnya. Gak boleh ya. Yang harusnya tujuh karena masih semangat jadi 10 nggak bisa. Ya harus tujuh tetap ya. Yang artinya ayahanda ibunda. Yang penting niat nanti mengucapkan toabnya 7 kali, sa'inya 7 kali, kemudian cukur rambut. Selesai. Doanya kalau ustadznya nanti, ya saya sebagai leader nih, nanti ada ustadznya yang akan sambut. Ustadznya nanti biasanya membimbing subhanallah, kedengaran ikutin. Gak kedengaran aminkan. Gak kedengaran atau punya doa pribadi, boleh doa pribadi. Yang penting tadi jangan dikurangi toab sa'inya 7 tuh. Paham sampai sini? Gampang ya, umroh mah gampang ya. Gampang ya. Jadi santai saja ayahanda ibunda, jangan panik. Yang penting jaga kesehatan. Sekarang kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Umroh teh gampang ayahanda ibunda, tapi gampangnya ini tetap harus dipersiapkan. Makanya ada pemantapan keberangkatan. Enggak, jangan. Ini kita menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Ini maskapai Garuda mah sudah nggak bisa ditanyakan ya. Ini mah udah maskapai bagus, Bunda. Insya Allah dari Jakarta kita akan langsung ke Madinah. Insya Allah. Dilanjut, nggak jalan. Coba. Nah, di maskapai, di pesawat itu ayahanda ibunda, nanti di pesawat itu akan dikasih makanan, ya. Yang artinya ayahanda ibunda kalau dikasih makanan jangan nolak dasyun bayar semuanya gratis. Jadi ketika dikasih makanan silahkan dipilih makanannya ya. Kemudian ini udah mulai. Kemudian di pesawat itu ada hal-hal yang di luar kemampuan kami. Ini mah memang kebijakan dari pesawat. Yang pertama, misalnya pesawat diundur waktu terbangnya. Itu mah bukan kebijakan kami, ayahanda ibunda. Itu mah kebijakan dari pesawatnya. Yang kedua, tiket tempat duduk di pesawat. Ini juga bukan kebijakan kami, ayahanda ibunda. Oh ya, jadi kebijakan pesawat itu termasuk tempat duduk di pesawat itu bukan kebijakan dari kami.
ya, karena tempat duduk pesawat itu yang mengeluarkan tiketnya maskapainya. Jadi nanti yang berkeluarga, ayahanda ibunda bisa naik dulu aja ke pesawat sesuai dengan tiketnya. Nanti di atas insya Allah bisa tukeran ya. Kalau misalnya ingin tukeran, dan insya Allah bundanya ayahnya masih satu pesawat ya, masih kelihatan. Nah, sekarang nih kita lihat ayahanda ibunda pengumpulan koper hari Selasa maksimal jam 16, berarti 3 hari lagi ya, jam 4 itu maksimal. Kemudian kita berangkatnya di hari Rabunya. Di hari Rabunya tetapi dini hari ya. Dini hari berarti kita lihat di kantor Raudhoh itu jam setengah 6. Setengah 6 sore itu, setengah 6 pagi itu pagi ya. Setengah 6 pagi itu di hari Rabu sudah di kantor itu berangkatnya kita ya. Jadi ayahanda ibunda sebelum jam setengah 6 pagi di hari Rabu sudah di kantor. Dan semua harus pakai seragam. Udah dijahit seragamnya? Alhamdulillah. Gini aja. Si- ah, Siap. Ini ya. Kemudian menggunakan seragam. Hotel Madinahnya itu Diar Al Aiman. Hotel Madinahnya apa? Diar Al Aiman. Sok lihat ke sini ya. Diar Aiman kalau di sini ya. Diar Aiman. Kalau di hotelnya ada alnya, tapi sama aja. Diar Aiman. Tadi Madinah, ayahanda ibunda itu ada apa namanya patokan-patokannya. Dar Aiman itu patokan hotelnya 326. Berapa? 326. Jadi Madinah itu luas. Nabawi juga luas. Ayahanda ibunda sebelum mau ke hotel itu cari dulu 326 ya, karena hotel di Madinah itu bentuknya sama semua, kemudian warnanya juga sama semua. Sebelum nemu 326, ayahanda ibunda jangan dulu keluar dari Masjid Nabawi, harus nemu dulu 326 baru keluar untuk cari hotel. Nama hotelnya apa? Diat Diat Aiman ya. Kemudian untuk di Mekahnya itu Anjum Anjum Hotel. Anjum Hotel ini patokannya WC 6 paling gampangnya ya. Patokannya WC 6. Kemudian Hotel Madinah, udah Hotel Mekah harus di ini ya, diingat-ingat. Tour leadernya saya, mutawimnya Ustadz Ilham Maulana LC dari Mesir ya. Dan insya Allah kita pulang itu di 18 September 2025. Nah ini Ustadz Ilham itu saya pribadi ya. Nah kemudian ayahanda ibunda, semua ayahanda ibunda satu koper besar itu tidak boleh lebih dari 25 kilo. Jadi hanya satu besar koper yang besar, satu koper kecil ya. Koper besarnya itu tidak boleh lebih dari 25 kilo ya. Dan koper kecilnya itu tidak boleh lebih dari 7 kilo ya. Yang penting mah di koper besarnya. Kalau koper kecilnya meskipun masuk itu lebih baiknya 7 kilo maksimalnya ya, koper kecil. Lanjut. Ya, untuk proses keberangkatan, nah yang kayak gini mah nanti dijelasin aja di ini ya, di perjalanan ya. Nanti ketika di perjalanan saya jelasin aja lebih gampang. Jadi intinya kumpul hari apa Bunda? Ayah, hari Rabu jam sudah pakai seragam semua ya. Sip, udah itu intinya ketibaan di Bandara Saudi. Ah, ini kemudian di Hotel Madinah dan Mekah, ayahanda ibunda, itu biasanya yang kerjanya itu orang India.
biasanya yang kerjanya orang India. Kemudian orang India ketika kerja itu sudah luar biasa bagus menurut orang India. Tetapi menurut kita mah biasa aja ya, yang artinya jangan disamakan antara hotel di kita dengan hotel di sana. Karena di sana mah pelayannya juga bukan orang Indonesia. Yang artinya yang pertama, kamar dan kebersihan tidak standar seperti negara wisata umumnya. Jelas ya, karena di sana itu selain tadi yang kerjanya orang India dan mereka itu melayani ribuan orang ya. Kemudian sering tidak tersedia air minum di kamar. Tapi insya Allah Raudhoh itu memberikan setiap kamar di Madinah itu ada air jam-jam. Jadi ayahanda ibunda ketika ada air jam-jam silahkan diminum gratis ya, itu dari Travel Raudhoh. Kemudian lift kecil dan tidak terlalu banyak. Sebenarnya tentang lift ya, itu lift itu sudah standar semua. Sudah standar dari hotel Saudi. Cuman yang tidur di hotelnya jutaan orang banyak. Jadi serasa bahwasanya lift itu penuh padahal itu sudah standar. Jadi intinya ayahanda ibunda perihal di hotel itu sudah biasa di Madinah di Mekah kredit itu penuh ya, dinikmatin saja ya, namanya juga ibadah. Nah, ini yang keempat nih ayahanda ibunda yang harus disiapkan yang paling penting. Yang pertama, kita program berapa hari? 9 hari. Satu, pastikan pakaian semuanya cukup untuk 9 hari. Karena di Madinah, di Mekah itu tidak ada waktu untuk mencuci. Dan di hotel juga tidak disediakan cucian dan jemuran dan sebagainya. Jadi ayahanda ibunda nanti akan fokus ibadah. Bukan fokus untuk nyari cucian. Jadi paskan 9 hari. Oh ini cukup nih 9 hari. Yang kedua, silahkan cukupkan juga untuk alat mandi itu 9 hari. Jangan berlebihan. Ya, bunda yang biasa pakai makeup dan sebagainya, cukupkan saja 9 hari. Karena kalau banyak, itu selain merepotkan ayahanda, ibunda dan ayahanda, itu akan kerazia nanti di bandara. Ya, jadi ayahanda ibunda silahkan cukupkan alat-alat mandi seperti sampo, sabun dan sebagainya 9 hari. Kemudian yang ketiga, silahkan semuanya bawa handuk masing-masing. Ya, ringan bawa handuk mah ya. Karena terkadang handuk di hotel, misalnya orangnya berempat, handuknya cuma 2, kadang 3. Karena memang satu standar hotel, yang kedua hotel di sana itu melayaninya bukan kita aja, jutaan orang. Kemudian kadang handuk yang kita pakai di hotel itu kita nggak tahu handuknya bekas apa, bekas siapa ya. Yang artinya lebih nyaman bawa handuk masing-masing. Paham sampai sini? Pakaian 9 hari dicukupkan, kemudian sikat gigi, odol dan alat mandi dicukupkan 9 hari, kemudian handuk dibawa masing-masing. Ayahanda ibunda di Madinah itu panas sekarang. Apa Pak? Panas. Silahkan bawa kacamata hitam. Silahkan bawa payung. Karena payung itu di Madinah di Mekah bukan untuk hujan, tetapi untuk panas. Tetapi payungnya ayahanda ibunda jangan yang besar ya. Jangan terlalu besar bisi nyolok kabatur ya. Jadi cukup saja yang untuk sendiri yang kecil yang bisa dibawa-bawa ya. Jangan yang ada yang segini kan. Yang segini aja yang bisa dibawa di tas ya. Tadi payung, kacamata, kemudian ayahanda ibunda silahkan membawa apa namanya, kayak inilah, misalnya untuk mengatasi kepanasan lah, intinya gitu ya. Topi, topi yang bulat mungkin bunda dan sebagainya ya. Jadi
di Madinah itu sedang panas, silahkan bawa topi, kacamata, kemudian payung. Apakah ini wajib? Enggak. Ya, enggak wajib. Silahkan yang ingin bawa saja. Ya. Kemudian nih, ini kita berkelompok, bergrup, satu keluarga semua, keluarga Raudo. Ketika di WC, terutama di WC kamar, jangan disamakan dengan di WC sendiri di rumah. Contoh, yang biasanya di rumah mandinya sejam, jangan dipakai mandi sejam ya, nanti di sana ya. Karena kita satu keluarga khawatir ada perasaan terutama yang satu kamar tersakiti hatinya ya bisa menghambat ibadah kita. Yang artinya ketika menggunakan toilet jangan sampai menggunakannya ayahanda ibunda disamakan dengan di rumah sendiri. Harus disesuaikan ya. Seperti itu. Kemudian hotelnya kurang lebih seperti ini, Dar Al Aiman. Dar Aiman 3 hari 3 malam. Tadi patokannya berapa? 326 ya. Kemudian nah ini nih. Tuh 326 yang warna merah paling ujung ya. Itu yang kotak itu hotel kita. Jalan cuma semenitan 2 menit. Kemudian 326 warna merah ya. Intinya ayahanda ibunda sebelum ayahanda ibunda keluar dari Masjid Nabawi harus nemu dulu gerbang 326. Nah, ini hotel di Mekahnya 4 hari 3 malam ya. Hotel di Mekah namanya Anjum, kemudian patokannya WC 6. Jadi patokan WC 6 itu ayahanda ibunda nanti ketika di Madinah di Mekah bakal misalnya masuk lewat mana, keluar lewat mana ya. Jangan khawatir, jangan panik. Di sana banyak orang Indonesia, banyak polisi tanya aja WC 6. Yang paling penting, paling urgent, ayahanda ibunda harus ID card-nya tidak boleh lepas. ID card sal nih kayak ustadznya ya nanti akan dibagikan ketika akan keberangkatan. Karena kalau dibagiinnya sekarang satu pasti hilang, dua lupa, tiga ketinggalan di rumah. Ya, jadi nanti aja dibaginya pas mau keberangkatan. Jadi nanti hari Rabu jam setengah 6, pas sudah sampai di kantor silahkan tanda tangan ngambil ID card ya, tanda tangan kehadiran. Nah, kemudian ayahanda ibunda nih gibah, sombong, merumpi, ya negatif itu mah insya Allah gak akan terjadi ya ke ayahanda ibunda. Nah, kemudian etika di sebuah grup tadi ya, tertib pada jadwal yang ditetapkan. Jadi insya Allah nanti saya, ayahanda ibunda akan memberikan jadwal ya atau ustadznya nanti ya yang akan menemani kita semua di Madinah Mekah akan memberikan jadwal. Kemudian saling menjaga barang bawaan ya baik yang sendiri atau yang keluarga satu grup. Menggunakan kamar mandi. Nah, ini kamar mandi tadi yang disebutkan jangan disamakan dengan di rumah sendiri. Bila ingin beribadah di kamar jangan sampai mengganggu orang lain ya. Mungkin nanti ada suatu saat di mana ayahanda ibunda itu benar-benar harus sholatnya di kamar misalnya ya itu silahkan tetapi jangan sampai mengganggu orang lain. Ayahanda ibunda kalau sholat di kamar itu ada perbedaan antara Madinah dan Mekah. Kalau Madinah itu dalam riwayat Abu Hurairah mengatakan sholatun fi masjidi, sholat di masjidku afdalum min alfi sholatin fi masyiwa. Ada kata sholat di masjidku, ada kata ku-nya, berarti Masjid Nabawi. Ah, makanya di Madinah itu dianjurkannya ke Masjid Nabawi sholatnya. Karena dekat ya. Kalau di Mekah itu dalilnya sholatun fi masjidil haram. Sholat di Masjidil Haram afdolu min mi'ati alfi sholatin fi masyiwa. Pahalanya 100.000. Nah, kalau di Masjidil Haram, ayahanda ibunda, hotel kita itu dekat termasuk Masjidil Haram. Pahala di sholat di hotel kita itu sama 100.000. Yang membedakan apa Ustadz dengan ke Ka'bah? Yang membedakan adalah pahala jalannya. Ya, ketika alhamdulillah tahun kemarin saya Idul Fitrinya di Ka'bah, sholat Idul Fitri itu ketika jam 2 itu udah padat. Jam 3, jam 4 udah di jalan. Jam 5 udah jauh banget ya. Yang artinya ayahanda ibunda
pahala di Masjidil Haram itu sampai jauh kilometer, sedangkan ayahanda ibunda mah di depan hotelnya. Ya, jadi nanti untuk di Mekah ya karena memang cuacanya panas misalnya ayahanda ibunda diatur saja kesehatannya ya karena kesehatan juga adalah ibadah. Contoh misalnya subuh ke Ka'bah, zuhur karena lagi panas banget, silahkan misalnya di hotel. Asar maghrib isya ke Ka'bah lagi. Kayak gitu ya, bisa diatur jadwalnya. Kemudian ayahanda ibunda yang soleh-soleha, di Madinah sama di Mekah itu ada sholat mayit. Jadi setiap waktu sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu biasanya ada sholat mayit. Sholat mayitnya itu bukan sholat goib, nggak ada mayitnya, ada mayitnya di depan. Ya karena jutaan orang mengunjungi tempat yang sama, kemudian ayahanda ibunda banyak yang wafat tiap harinya, tiap waktu sholatnya, dan disolatkan tiap waktu sholat. Makanya saya, aduh, ketika beberapa kali saya bawa jamaah umroh, haji mah apalagi ya, banyak yang wafat. Sering bunda, saya lagi bawa jamaah itu wafat. Dan wafatnya tidak kenal umur ya. Ad- Ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Saya itu ketika sudah mengantar jenazah, ya saya agak tersentuh lah hatinya. Karena saya berpikir seperti ini, ya Allah, saya ini pulang pergi Madinah Mekah itu sudah beberapa kali. Tetapi nggak ada yang jamin saya bisa wafat di Madinah, saya bisa wafat di Mekah. Makanya ayahanda ibunda bahkan menjadi tamunya Allah ketika kita wafat di Madinah, ketika kita wafat di Mekah, yang mengimami jasad kita itu Syekh Sudes. Imam Masjidil Haram yang mengimami jasad kita. Makanya kita ini siapa ya? Ketika jasad kita diimami oleh ulama besar, bahkan kita aja di sini pengen diimamin oleh misalnya Imam Masjidil Aqsa, Masjidil Istiqlal aja susah ya. Tetapi ketika kita wafat menjadi tamunya Allah, yang mengimami kita itu Syekh Sudes, yang mengimami kita ini Syekh Surem, yang sering kita dengar murotalnya di murotal-murotal yang sering kita dengar di YouTube dan sebagainya. Makanya nikmat ayahanda ibunda menjadi tamu Allah itu ya, bahkan wafat pun nikmat ya. Jadi ayahanda ibunda sayang banget kalau ayahanda ibunda nanti dihabiskan dengan hal-hal yang tak penting di sana, termasuk jarang menjaga lisan, jarang menjaga perbuatan ya, karena sering terjadi pahala yang banyak itu dikuranginya dengan marah ya, mengurangi pahala yang banyak itu dengan marah, dengan kesal, dengan hal-hal yang tidak penting sebenarnya ayahanda ibunda lakukan ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ini ini nanti sesi pertanyaan berarti ya, ini sudah selesai sebenarnya di slide-nya. Kemudian ayahanda ibunda yang harus saya bahas, satu, ayahanda ibunda yang soleh-soleha nanti di Madinah ketika sebentar sebelum ke situ, ayahanda ibunda sebelum hari Rabu silahkan untuk paketkan internet. Paketkan internet. Internetnya dipaketkannya di Bandung. Ya di sini di Indonesia, bukan sudah ketika di Madinah Mekah susah. Ya, paketkannya di sini yang bagus paketnya sinyalnya itu simpati sama XL. Itu dua yang rekomendasi. Bukan lagi iklan ini mah ya, memang ketika saya tugas itu yang simpati sama Excel itu bagus. Kalau yang lainnya biasanya hilang-hilang sinyalnya. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak gitu ya. Jadi dipaketkan selama 9 hari. Kalau enggak ada paket 9 hari, ada paket 12 hari ya. Dipilih saja di situ paketnya ya. Jadi dipaketkan itu sebelum berangkat. Silakan ayahanda ibunda paket roaming namanya ya, paket internet luar negeri. Kemudian ayahanda ibunda nanti ketika kita di Madinah
Misalnya nih, hari ini kita terakhir di Madinah dan siangnya kita akan berangkat umroh ke Mekah. Pagi nih kita di Madinah, siangnya akan berangkat ke Mekah. Di pagi harinya di Hotel Madinah setelah sarapan, silahkan ayahanda ibunda untuk melakukan sunnah-sunnah ihram. Contoh sunnahnya itu yang pertama potong kuku ya. Jadi potong kuku itu nanti di Madinah sebelum ke Mekah di pagi hari. Contoh tadi ya, misalnya hari ini ayahanda ibunda hari ini paginya, siangnya akan ke Mekah. Ya, paginya ini silakan potong kuku, kemudian pendekkan bulu-bulu, ya bulu ketiak, ya ayah mungkin ada bulu dadanya ya dipendekkan, pokoknya bulu-bulu yang tersembunyi. Kumis dipendekkan, di paling bagus kumis itu digundulkan. Kalau jenggot dirapihkan, ya. Kemudian untuk potong kuku, itu kukunya jangan tangan saja, kaki juga dipotong. Ya jangan lupa. Karena salah satu selain sunnah, biasanya kaki kalau lagi umroh itu takutnya berbenturan dengan kaki lain berdarah. Ya, jadi ayahanda ibunda kaki tangan sama kaki-kaki ya, kukunya itu jangan sampai lupa dipotong. Kemudian setelah itu potong kuku sama rambut bukan rambut ya, bulu-bulu dipendekkan, langsung mandi ihram. Bunda mandi ihram, ayah mandi ihram. Mandi ihramnya itu silakan yang wangi. Sabun, sampo dan sebagainya yang wanginya luar biasa ya, sampai wangi pokoknya ya, karena itu sunnahnya. Setelah mandi, gosok gigi pakai sampo, bunda misalnya pakai make up boleh dan sebagainya. Silahkan ayah pakai kain ihram, bunda kita sepakati saja pakai pakaian putih untuk umroh ya. Tetapi ini nggak wajib. Ya, misalnya Bunda Ustadz adanya yang hitam nggak apa-apa. Tapi kalau ingin kompak diharuskan yang putih ya untuk umroh pertama ya. Jadi ayahanda ibunda setelah mandi ayah pakai kain ihram dilepas semuanya. Untuk bunda udah pakai pakaian putih. Tapi nggak perlu dilepas semuanya bunda Maya. Tetap dipakai daleman Maya beda dengan ayah. Nah, kemudian nanti baru kita akan check out. Ya, nanti ini mah gambaran dulu aja. Berarti sunnah-sunnah ihramnya ayahanda ibunda dilakukan di Hotel Madinah pagi hari sebelum siangnya berangkat ke Mekah. Paham sampai sini? Paham ya. Nanti insya Allah, jadi sebenarnya step-stepnya itu banyak Bunda. Step keberangkatan, step di bandara, step nanti ketika di Madinah di Makkah. Kalau dibahas sekarang ngantuk Bunda. Nah ya, jadi makanya dibahasnya berstep-step saja. Ya, jadi step sekarang ada gambaran biar nanti saya akan jelaskan ketika sudah di bis dan perjalanan. Ya, kemudian ayahanda ibunda yang soleh-solehah nih. Tadi ada yang nanya karena saya perkenalan di grup ya. Ada yang nanya, Ustadz umroh berapa kali? Umroh itu 2 kali, Bunda ya. Umroh wajibnya itu sekali dan umroh yang kedua itu umroh sunnahnya. Umroh sunnahnya itu artinya apa? Umroh yang ingin umroh lagi tetapi harus lihat dulu ke umroh pertama kuat atau enggak. Karena ini mah umroh fisik. Ya jangan sampai saking semangatnya tetapi enggak kuat umrohnya jadi harus menyembelih kambing ya. Jadi intinya untuk umroh kedua ini harus dilihat dulu umroh pertama mampu atau enggak. Karena syaratnya mau dan mampu melaksanakan seperti mana umroh yang pertama. Ayahanda ibunda jangan khawatir. Aduh yang lain umroh, yang lain kedua 2 kali umrohnya. Pahala Allah itu bukan hanya umroh. Ayahanda ibunda ya jangan sedih. Karena yang wajibnya sudah. Insya Allah kita semua akan menyelesaikan umroh wajib bareng-bareng dan sehat selamat dan umrohnya mabrur. Amin. Ya, jadi
untuk umroh kedua ini hukumnya sunnah. Dan bagi yang tidak ikut karena fisiknya lelah dan sebagainya, jangan sedih. Karena pahala Allah bukan hanya umroh. Silahkan selesaikan hataman Quran, ya. Perbanyak sholat sunnah. Yang tadinya duha hanya 2 tambah 4. Yang tadinya 4 tambah 6. Itu pahala Allah yang sama-sama sunnah dan pahalanya sama banyak. Karena yang umroh itu sudah yang wajibnya. Kemudian yang keduanya hanya sunnah, dan kemudian yang sunnah ini juga hanya bagi yang mampu saja. Ya, kemudian di umroh kedua ini ayahanda ibunda itu bagi yang ingin badal. Ya, badal umroh ini untuk yang sudah wafat atau yang belum wafat tetapi sudah tidak kuat lagi umroh. Contoh sudah sakitnya sudah parah, ya, itu boleh dibadalkan. Syarat badal yang pertama Islam. Jadi contoh nih kenapa harus Islam, ya. Saya mau tanya kepada ayahanda ibunda, ini mah contoh saja, ya. Ada orang yang matinya atau wafatnya itu bunuh diri. Apakah bisa dibadalkan? Ah, bisa atau enggak? Coba. Ustad, misalnya Abi ayah kenalan, misalnya bunuh diri, Tad, tapi wafat nanti bisa nggak dibadalin? Nah, ya, yang artinya tadi Islam. Bahwasannya kalau dia memang berkeyakinan sebelum wafatnya itu adalah Islam, insya Allah bisa dibadalkan, ya. Karena apa ayahanda ibunda? Karena kita tidak tahu sedalamnya kenapa beliau wafatnya bunuh diri, ya. Yang artinya kalau dia masih Islam sebelum wafat, insya Allah bisa dibadalkan meskipun itu bunuh diri, ya. Itu Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga tadi kalau sudah wafat ataupun belum belum wafat tetapi sudah tidak mampu, ya. Dan ayahanda ibunda tadi juga ada yang nanya, Ustadz katanya bisa nggak dibadalin sama Ustadz di WA teh, ya. Banyak biasalah bunda mah, ya, suka tanya-tanya. Ayahanda ibunda petugas biasanya bisa membadalkan. Bagi ayahanda ibunda contoh misalnya gini, Ustad, abi teh hoyong regreg. Misalnya, ya, regreg dari doa, regreg dari pelaksanaan, regreg dari semuanya sok. Jadi serahkan ke Ustad, misalnya hoyong regreg, boleh, ya. Nanti kalau dari Ustad, boh saya, boh nanti Ustad Ilham, ya, itu bakal ada sertifikat badal umroh. Apalagi ayahanda ibunda, alhamdulillah saya mah sudah haji. Kalau dari haji itu kalau dilihat dari rukun itu lebih afdol. Seperti itu. Ayahanda ibunda ini membahas, ada yang tanya di grup, ya, ada yang tanya di WA. Tah sekarang ada sesi nih tanya jawab bebas ayahanda ibunda. Sok ada yang mau tanya? Sok. Atau udah jelas ini teh? Atau mau uih cenah mah, pacar uih cenah. Sak ada yang tanya? Sok aya. Ustaz, eh, Mangga. mau tanya, misalkan ngebadalin 2 orang, itu teh sekaligus atau satu-satu? Nah, jadi atur nuhun ayah ayah siapa namanya? AA, AA, Fajar, Pajar. Di mana? Cimahi. Cimahina di mana? Cimahi Tengah, Cimahi Tengah. Kalido, Di daerah daerah Cimahi Tengah. Cimahi. Oh, Cimahi Caket Alun-Alun. Oh, Caket Alun. Cisarua apa itu? Oh, Cisarua Kapalidinya. Tah, jadi bagus tadi kata Fajar bahwasannya sekali niat umroh itu hanya untuk satu orang. Jadi setiap meniatkan misalnya labbaik Allahumma umratan badalan annya ini untuk satu orang. Nggak bisa ketika kita membadalkan itu lebih dari
satu. Boleh lebih dari satu, tetapi harus niat lagi. Harus ke tempat mikot lagi. Harus diulang lagi seperti mana umroh yang pertama. Jadi setiap kali umroh itu harus satu saja yang dibadalkan. Ya, ada lagi? Enggak. Tadi tadi kurang lebih habis saya kontak sekarang Hmm, belakangan ibak. pagi Ya, ibak. Ah, kesulitan ke ah, tempat itu mah ya, karena dam dan sebagainya gitu. ya. Alhamdulillah. Janten sunnah ihram ayah di mana nak sana mina punten. Ayah dadang ti ujung ujung berung caketnya. Janten ayahnya bunda sunnah ihram dilakukan sebelum niat. Nah, makanya tadi Abi nyarios pagi-pagi sate acan siang na berangkat ke Mekah lakukan sunah-sunah ihram. Tadinya wawangian, ya cing sengit cawitnya potong kuku, potong bulu-bulu, pami atos berangkat tak engkete bakal aya ngambil niat niatna di bir ali pamitos ngecap labbaik Allahumma umrotan tah nembe weh nu tadi na pake wangi-wangian teh diwios janten ulah pami seungitna atos tadi mah eta memang sunahna nya kedah seungit heula tapi pami misalna nganggo sesengitan saatos ngalucapkeun labbaik Allahumma umrotan nembe didinya larangan-larangan umroh ulah. Orang bahas ya larangan umroh ayah bundanya dibahas. Tadi nu pertama sunahna naon potong kuku tah pamitos niat mah ulah dipotong kuku teh digegel-gegel oge ulah numpikeun ka boroleksek kitu nya pami lapar nyarios nya bener sok aya di pasien konsumsinya daripada ngegelan kuku ya nu kadua ulah wangi-wangian wangi-wangian teh jelas parfum ulah dan yang mewangikan teh seueur mewangikan mulut permen kis nya nu permen kis teh ieu teh mewangikan bisa mah dihindari dulu kemudian sampo sabun pasta gigi nu kitu teh aya faktor anu mewangikan sok ditinggalin dulu karena atos niat pamisata acan niat mah tadi sunnah kemudian bulu cukur bulunya tak bulu-bulu teh entong dicabutan pami atos niat mah nggak boleh dicabut bulu hidung bulu keleknya jeung sajabana nggak boleh bulu rambutnya dan sebagainya amun rontok kumaha Ustaz rontok mah da eta mah sanes kahoyong nya sakios kecuali rontok nate dihaja teh misalnya ya meh kasep di kitu we nya disisir eta mah ulahnya jadi rontoknya memang rontok nggak sengaja itu boleh tah kemudian dilarang untuk ayahanda ibunda membunuh binatang bilih di jalan ayah lalernya ayah naon ulah ditepak karena dilarang membunuh binatang di hotel misalnya ayah laler misalnya sabana di jalan ayah laler meninggal misalnya kan di Madinah di Madinah di Mekah mah seueur japati jol hoyong ta berburu teh ulahnya ya jadi dilarang berburu atau membunuh binatang contoh nu paling gampang nama ayah reungit misalnya teng narep ka dieu nya ayah bunda teh lagi umroh sok ajak ngobrol leungitna ulah waka atuh bisa katepak ke balik deui pas tos umroh gitu nya gebah we gebah gitu ya jadi intinya mah tadi niat-niat itu teh dilakukannya sebelum niat maka jadi pahala kalau sesudah niat maka jadi
larangan. Ayahanda ibunda, aduh saya teh kalau membahas tentang larangan umroh, terutama wangi-wangian, itu saya teringat ketika ngebimbing jamaah dari Tasik, Bun. Ini sangat, jadi di antara banyak yang saya bimbing, yang jamaah di Tasik ini keinget wae. Jadi ada jamaah laki-laki dari Tasik, kemudian umroh. Setelah umroh, sa'i ya, kalau yang udah pernah umroh mah Bunda ya pasti kebayang. Sa'i, kemudian setelah sa'i itu keluar. Di situ ada tempat di mana potong rambut. Jadi tempat ngumpul lah ya setelah sa'i untuk potong rambut. Tah si bapak ini teh dari Tasik, Ustad, tolong tahalulin, tolong potongin rambut. Bismillah, Allahumma ja'ali kulli sya'rati nuran yaumal qiyamah, dipotong. Terus gitu, udah ditahalulkan ya, masih pakai kain ihram. Ustadz, saya izin istirahat ya, duduk dulu. Senah. Oh iya, sambil nyender ke tembok, duduk. Nah, terus yang lain saya tahalulkan. Nah, setelah beres tahalul semua, barulah ke hotel. Nah, ketika udah beres tahalul semua, diajaklah sama saya ke hotel. Ayah bunda yuk kita ke hotel istirahat karena sudah selesai umrohnya. Ya, bapak ini masih duduk. Saya bangun-bangunkan, ternyata beliau wafat. Wafat setelah selesai tahallul umrah. Itu Allah Akbar. Saya teh ya Allah menikmat gitu bunda ya. Wafat ketika baca Quran, nikmat. Wafat ketika sholat, nikmat. Wafat ketika umroh, nikmat. Dan itu teh momen langka luar biasa. Ketika itu saya jadi pembimbing, saya disuruh untuk mengurus jenazah. Diurus sama saya teh jenazahnya, surat-suratnya dan sebagainya sampai proses pemandian jenazah. Pas pemandian jenazah, si bapak ini teh kan masih pakai kain ihram. Udah wafatnya juga pas beres tahallul. Ditanya sama Syekh, eh, udah selesai umrohnya atau belum? Ditanya sama Syekh teh ku bahasa Arab. Nah, udah gitu saya bilang, "Khalas ya Syekh, intahainal umroh." Udah selesai umrohna Syekh, alhamdulillah. Ketika itu jasad beliau dimandikan pakai wangi-wangian. Di sini ternyata saya tahu ya Allah, menjaga larangan umroh bukan hanya untuk orang yang masih hidup, yang sudah wafat geningan dijaga ya. Jadi ayahanda ibunda ya, cing serius ini teh ibadah bukan main-main. Sok saling diingatkan nanti ya di hotel. Terutama nih yang sering terjadi, ayah nanti dari Madinah ke Mekah ketika sebelum umroh itu ada istirahat dulu di hotel. Istirahat biasanya untuk makan, untuk sholat dan sebagainya. Ketika istirahat di hotel, untuk ayah itu jangan sampai kain ihram diganti baju sama celana. Abong-abong nuju istirahat, ada istirahat keneh bukan. Istirahat itu untuk makan dan sholat. Tapi kain ihramnya mah tetap dipakai sampai selesai umroh. Ya, jadi nggak ada istirahat-istirahat diganti dengan celana, pakaian nggak ada. Ya, istirahat mah tetap pakai kain ihram. Kemudian untuk ayah yang sering terjadi ketika ke toilet nih, misalnya ayah sama bunda di toilet Mekah di hotel itu pengen mandi air aja, mandi orai lah bahasa namanya biar seger, nggak pakai sabun misalnya mandi. Nah untuk ayah itu kan kain ihram dipakai, disimpannya kain ihram dodana. Tak handuk teh entong dipakai di dia ayah. Kan biasa suka adanya handuk dipakai weh. Tah ini dipakainya handuk teh berjahit. Nggak boleh pakai handuk karena handuk berjahit. Handuk mah diusapkeun weh. Handuk diusapkeun, yang dipakainya mah kain ihram. Itu yang sering lupa untuk ayah.
ya. Jadi ingat ayah dan terutama nih ketika makan pakai sabun, cuci tangan dan sebagainya lebih baik dihindari dulu ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang tanyakan? Cekap ayah, cekap. Ada lagi yang tanyakan? Mangga Bunda. Ruli, Yuli. Ah ya Bunda Yuli. Mm. Ah, untuk koper ayah itu maksimal hari Selasa jam 4 sore ya. Dan nanti di kopernya itu akan ada nama ayahanda ibunda menggunakan name tag. Tahu name tag ya? Tag, tag nama ada nama, ada hotel dan sebagainya. Nanti ada nama ayahanda ibunda. Itu insya Allah cukup aman ya. Jangan sampai ketika saya bimbing haji itu di koper sagala ditarepkeun aya nu narepkeun panci, aya nu narepkeun sosodok, aya ulah nya ulah terlalu gitu ya. Kan lagi haji mah ibu-ibu nenek-nenek hungkuhnya aja aki-aki reuas meureun sieun leungit ieu teh koper teh nya sagala ditarepkeun sosodok nya pancina naonna ditalian kana koper. Tah masalahnya ketika yang hilangnya pancinya, jadi nyangkana teh nu ilang teh koperna. Lu Ustad teu aya koper abi naha pancina teu aya cenah. Padahal mah koperna mah aya nu ical mah pancina. Nah, jadi intinya sebenarnya koper itu sudah ayahanda ibunda sudah didesain sekian mungkin agar tidak tertukar dengan yang lain. Jadi walaupun tidak ada tanda itu sudah aman, insya Allah ya. Kalau yang suami istri pengen ditandain boleh pakai pita saja. Misalnya Bunda ya sama suami pakai pitanya warna pink misalnya karena Bunda suka warna pink, ya udah pakai pita aja ya seperti itu. Kemudian untuk koper yang ini apa yang tanggal hari Selasa itu boleh dikirimnya koper besar dulu aja ya. Koper kecil mah nanti aja misalnya pas keberangkatan. Khawatirnya masih ada barang-barang yang ingin dibawa ya. Dan di koper besar itu nggak boleh ada power bank. Koper besar nggak boleh ada power bank. Baik di koper besar atau koper kecil nggak boleh ada power bank. Power bank mah disimpan we di tas nu bade dicana ke pesawat ya. Tah kalau gunting kemudian madu pokoknya mah nu sarareukeut sareng yang cair tapi lebih dari 100 mili sok we disimpan di koper. Koper besar. Koper bagasi. Jadi gunting-gunting buat tahalul Bunda itu disimpannya di koper bagasi. Atau mungkin Bunda teh ada madu dan sebagainya ya, pengen disimpan itu di koper bagasi ya. Kemudian untuk ayah misalnya apa namanya punya obat-obatan ya untuk Bunda itu silahkan dibawa dan dilebihkan obat-obatannya karena dikhawatirkan ada satu grup kita yang butuh. Raudoh itu bawa obat-obatannya, tapi terkadang yang lebih banyak atau yang lebih pas itu yang bawa obat-obatannya Bunda malah sama ayah ya. Misalnya Ustaz milarian obat nyeri cangkeng, di Raudoh mah teu aya obat nyeri cangkeng teh di Bunda jeung aya mah aya gitu ya. So, ada lagi Bunda, ya Bunda. Hmm. Ah, kalau sama Pak Ustadz itu ada Bunda karena kalau badal itu kan harus ngambil niat dulu. Nah, itu kan di Mekah tuh ada ongkos-ongkosnya. Nah, itu ada biayanya. Tapi normal itu biayanya tuh kalau nggak salah 1,5-an. 1,5 juta itu nanti Bunda kalau ada yang didorong itu sama segitu ya, mau haji, mau umroh dan sebagainya. Nah, kalau sama pembimbing nanti insya Allah akan ada kenang-kenangan sertifikat. Nah, dan insya Allah nanti juga ada dokumentasi dari pembadal ya, seperti itu. Cak ada lagi ya.
Oh iya. Dari mana ya? Di Banjar. Banjar tadi ya. Hmm. 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 Nah, sebenarnya ayah kalau misalnya biasa ya suka ada yang ujur-ujur, terutama yang sudah sepuh-sepuh, itu mah sebuah kenikmatan dari Allah karena pahalanya biasanya berbeda dari Allah, beda dengan orang-orang sehat seperti kita. Nah, di Raudhah itu biasanya membantu terutamanya dari mencari orang yang jasa dorong, tetapi lebih kepada umrohnya. Jadi kan yang ibadah utamanya umroh, ayah ya. Nah, nanti itu kalau untuk bunda, karena ketika nanti di Madinah, di Mekah, khususnya ketika umroh, itu kita diwajibkan untuk pribadi-pribadi. Nah, jangan sampai karena kita teh nanti di Madinah, di Mekah ketika umroh, itu terpikiran banyak hal, mengurangi pahala kehusuan umroh. Nah, makanya insya Allah nanti ketika di Mekah itu kami anjurkan untuk Bunda itu menggunakan jasa umroh pendorong, baik yang umroh haji itu sama semuanya ya kayak. Nah, itu mulai dari hotel, kemudian umroh, diantar lagi ke hotel, ke kamar. Nah, untuk ayah dan bunda yang sehat-sehat itu bareng kami. Dan nanti insya Allah kalau ingin ke Ka'bahnya itu bisa di waktu selain umroh. Contoh misalnya di waktu-waktu sholat, ya di waktu-waktu libur dan sebagainya. Nah, adapun untuk kegiatan di Madinah itu biasanya kami menganjurkan untuk bawa kursi roda gitu ayah. Tapi kalau kursi biasa itu biasanya di Madinah di Mekah ada. Nah, kalau kursi roda juga ada, cuman tidak menjamin ada di sana. Kalau misalnya ayah nih pengen regreg gitu ya, pengen tenang, nah itu bisa membawa kursi roda untuk ibu biar nanti di Madinah khususnya ketika selain umroh itu bisa kegiatan bareng dengan ayah sama bunda gitu gitu ayah. Jadi kalau misalnya untuk umrohnya itu kami bantu melewati jasa karena apa? Karena nanti bunda sama ayah bakal fokus umroh dan ibu juga itu harus fokus umroh. Nah, makanya nanti ada yang bimbing, itu yang bimbingnya insya Allah dicarikan tim kami yang orang Sunda juga. Ya, bundanya orang Sunda ya, jadi lebih nyaman nanti dalam ibadahnya. Itu dari mulai di hotel, diantar ke umroh, dibimbing umrohnya ya, mulai dari gimana toabnya, gimana takbirnya, gimana doa-doanya itu dibimbing, sampai nanti umroh selesai umroh baru ke hotel kembali. Nanti jadi pas bunda sama ayah pulang, ibunya sudah ada di kamar, sudah selesai. Kayak gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi, ayah? Cok satu lagi aja, karena udah mau asar. Sudah? Ya. Ayahanda ibunda, alhamdulillah. Karena sudah selesai pertanyaan, tetapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ayahanda ibunda seputar umroh dan perjalanan, bisa langsung saja hubungi nomor saya ada di grup, silahkan di save karena memungkinkan ayahanda ibunda akan butuh dalam perjalanan nanti. Ayahanda ibunda yang soleh-soleha, insya Allah saya akan akhiri dengan doa. Ayahanda ibunda sok disiapkan hatinya
hadirkan Allah di hati kita, karena Allah itu sering menyindir kita dalam Qur'annya, dalam firman-Nya Allah dengan kata al-khuyala, sombong. Allah sering nyindir kita dengan kata sombong. Karena ketika kita berdoa, hati kita masih ke sana ke sini, hati kita masih tidak menghadirkan Allah. Makanya dalam sholat itu ada nama khusyuk. Arti khusyuk itu hadirnya Allah di hati orang yang sholat. Dan itu yang diterima. Makanya ayahanda ibunda sok yang ada HP disimpan dulu HP-nya. Kita hadirkan Allah di hati kita, terutama untuk kelancaran ibadah umroh kita. Ayahanda ibunda cukup diaminkan saja dari doa-doa yang terucap. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana gfir lana dunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wali abaina, dosa ayah kami. Wali ummahatina, dosa ibu kami. Wali azwajina, dosa pasangan hidup kami. Wali durriyatina, dosa anak keturunan kami. Wali asatidatina, dosa ustad-ustad kami. Wali ashabina, dosa rekan kerabat kami. Rabbana ja'al umratana umratan makbulan. Ya Allah, sebentar lagi kami akan datang ke Madinah. Ya Allah, sebentar lagi kami akan datang untuk tawaf di Mekah. Ya Allah, lancarkanlah umrah kami. Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, hati kami sudah tertinggal di rumah-Mu di Madinah dan Mekah. Ya Allah, jadikanlah umrah kami umrah yang Engkau terima. Wa barik lana fi umurina, berkahilah umur kami ya Allah. Wa barik lana fi arzakina, berkahilah rizki-rizki kami ya Allah. Waj'alna minas sabitina 'alal haq. Ya Allah, teguhkanlah hati kami dalam kebaikan ya Allah. Teguhkanlah hati kami untuk berdoa dalam sujud kami kepada ibu kami ya Allah. Istiqomahkan hati kami berdoa dalam sujud kami untuk ayah kami ya Allah. Istiqomahkan dalam sujud kami berdoa untuk mendoakan istri kami ya Allah. Istiqomahkan dalam sujud kami mendoakan suami kami ya Allah. Istiqomahkan dalam sujud kami mendoakan anak-anak kami ya Allah. Terutama titip anak kami dalam pergaulannya ya Allah. Sehebat apapun kami di dunia ini, ketika kami wafat, anak kami tak mendoakan kami. Gagal kami sebagai orang tua ya Allah. Titip pergaulan anak kami ya Allah, sehingga anak kami senantiasa mendoakan kami, terutama ketika kami wafat ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan hati kami dalam sholat berjamaah ya Allah. Istiqomahkan hati kami dalam memakmurkan masjid ya Allah. Istiqomahkan hati kami dalam sholat bersolawat ya Allah. Istiqomahkan hati kami ya Rahman ya Rahim dalam selalu mengingat Engkau dengan berzikir ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana, terimalah sholat kami. Wasiyamana, puasa kami. Wa takhussu anna, khusuk kami. Wa ta'abudana, ibadah-ibadah kami. Wa tammim taksirana, apabila ada ibadah yang kurang maksimal di mata Engkau ya Allah, kurang sempurna ibadah kami di mata Engkau ya Allah, sempurnakanlah ya Rahman ya Rahim. Terimalah ibadah kami walaupun ibadah kami ini tak sempurna ya Allah. La tada' lana zamban illa ghafartah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Di antara kami ada yang sedang berjuang melunasi hutang-hutang ya Allah. Segerakanlah lunasi hutang-hutang kami ya Allah, terutama hutang riba ya Allah.
Jauhilah anak dan keturunan kami dari hutang, ya Allah, terutama hutang riba, ya Rahman, ya Rahim. Wala maridhan illa syafaitah, di antara kami, keluarga kami ada yang sedang sakit, ya Allah, sedang berjuang, ya Allah, untuk sehatnya, ya Allah, rahimta, ya Allah, syafaitah, ya Allah. Berikanlah kesehatan dengan paripurna sehat, ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, keluarga kami ada yang sudah mendahului kami, ya Allah, sudah wafat, ya Allah. Entah itu ibu kami, bapak kami, kakek kami, keluarga kami, ya Allah, rahimtah, muliakan di sisi Engkau, ya Allah, muliakan di sisi Engkau, ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, di antara kami ada yang ingin bertemu jodohnya, ya Allah, segerakanlah bertemu dengan jodoh yang soleh solehah, ya Rahman, ya Rahim. Wala ragiban illa ajnabtah, di antara kami ada yang sedang berjuang ingin mempunyai anak keturunan, ya Allah, segerakanlah melahirkan anak dan keturunan yang soleh solehah, yang ganteng, yang berbakti kepada orang tuanya, ya Rahman, ya Rahim. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Janji Engkau kepada kami yang baik di dunia, yang baik di akhirat. Kami ingin sekali, ya Allah, mendapatkan kebaikan itu, ya Allah. Kami ingin sekali kebaikan di dunia, kami ingin sekali kebaikan di akhirat yang Kau janjikan kepada kami, ya Allah. Berikanlah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah, kami ingin memilikinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar. Kami takut api neraka, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ayahanda ibunda, mohon maaf lahir batin ketika ada perkataan perbuatan saya yang kurang mengenakan ayahanda ibunda. Insyaallah kita bertemu di hari Rabu jam 5.30 pagi dan ayahanda ibunda sudah menggunakan seragam. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan jangan sungkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.